kita menyebut Gusti, Gusti itu kemana? Atau Tuhan, kita menyebut Tuhan itu kemana? Kesana apa kesini? Yang ngabulin siapa? Rayu teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini saya sedang bersama Neng Arum. Mau ngobrol-ngobrol santai aja sambil ngopi. Gimana kabar Neng Arum? Baik, Pangestu. Saya dengar Neng Arum ini punya YouTube sekarang ya? Iya, lagi belajar bikin YouTube. Baru 2 bulan sih. 2 bulan. Kemarin juga sempat promoin kan? Iya. YouTube. Cuma itu menceritakan tentang apa? Itu tentang storytelling, cerita aja sih, kayak ngupas konspirasi, ada sejarah, ada kriminal, horor, humor gitu. Cuma emang belum banyak sih videonya. Oh ya Dino, aku nih pengen bertanya. Pertanyaan nih umum banget sih, dari beberapa orang yang tak tanyain, jawabannya nggak, ya jawabannya juga umum, standar-standar aja. Coba mau tanya Denino, apakah ada jawaban yang lebih lagi gitu, yang lebih penjabarannya lebih luas lagi makna tentang sholawat. Sebenarnya sholawat itu ya apa sih? Yeah. Yang biasa ini nih, yang biasa aku diajarin sama orang-orang tua, sama ulama juga, Allahumma sholli ala Muhammad, baca sholawat ya kalau kamu lagi kesulitan, baca sholawat ya gitu. Jadi sebenarnya sholawat itu gimana sih makna luasnya gitu? Sholawat ya. Nah kalau menurut saya sendiri, memang sholawat itu kan orang umumnya mengenal kalimat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nah sebenarnya menurut saya sendiri ini ada penjabaran yang sangat meluas. Dikaji dulu kan di sana, kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, ya Allah berikanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad. Arti dalam, biasanya artinya seperti itu kalau ditulis di dalam bahasa Latin atau kitab-kitab yang lain dengan bahasa Latin dan artinya ya. Dan keluarganya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau menurut saya sendiri, kita kaji dulu kalimat Muhammad ini. Nabi Muhammad kan? Nah, orang umumnya mengenal ada sosok seseorang yang bernama Nabi Muhammad. Padahal sejatinya kan beliau sendiri namanya Ahmad bin Abdullah. Nah, sebenarnya menurut saya adalah ketika kita menyebut sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, itu yang saya pahami sendiri maknanya adalah, kalau dijawakan ya, Gusti paringono rahmat. Gitu, paringono rahmat kepada Muhammad. Nah, Muhammadnya ini menurut saya bukan satu sosok Nabi yang ada di sana, karena secara logika menurut saya adalah kalau kita mendoakan beliau ya bagus, tapi mendoakan rahmat ya beliau sudah kembali ke sisi Tuhan. Rahmat ini selalu berkaitan dengan rezeki. Kalau selamat ini berkaitan sama keselamatan dunia dan akhirat. Kalau kita mendoakan beliau untuk rahmat dan selamat, beliau ini sudah menjadi kekasih Tuhan. Kan lucu kalau kita mendoakan. Harusnya kita yang meminta atau kita yang berharap untuk selamat dan rahmat itu tadi, yang masih hidup. Jadi beliau sendiri sudah dalam kondisi istilahnya sudah menjadi kekasih Tuhan. Istilahnya nggak perlu didoain lagi. Tapi bagaimana caranya kita mendapatkan rahmatnya? Itu. Nah, Muhammad di sini menurut saya adalah bukan satu sosok seseorangnya, melainkan orang mengenal ada Nur Muhammad, orang mengenal ada Roh Suci, Roh Kudus, cahaya Tuhan. Nah, cahaya Tuhan ini tadi disebutnya karena Tuhan itu zat, cahayanya itu tadi ya Muhammad. Bukan sosok lah ya, tapi cahaya. Karena Muhammad ini disebut dalam bahasa kita maknanya adalah kebaikan. Jadi cahaya kebaikan itulah disebut Muhammad. Nah, ketika kita menyebut sholawat Gusti paringono rahmat selamat kangge siapa? Untuk orang-orang baik, untuk orang-orang yang bersifat baik, orang-orang kecil. Jadi sholawat itu kayak mendoakan. Tapi yang beberapa aku diajarin, kamu sholawat biar perkara yang kamu lagi lakukan itu semuanya dimudahkan, digamblangkan jalannya. Ketika kamu mendapat kesulitan, sholawat yang banyak deh gitu. Nah
itu gimana? Nah, Untuk diri sendiri. untuk Ada. diri sendiri, dan karena gini, Gusti, kalau ketika kita menyebut Gusti itu kemana? Atau Tuhan, kita menyebut Tuhan itu kemana? Ke sana apa ke sini? Ya, itu dia kemana? Kan ke sini kan. Gusti. Ketika kita berdoa Gusti atau Tuhan atau ya Allah, kan ke dalam. Berarti kita lagi nyebut zat yang ada dalam diri kita. Berarti kita secara tidak langsung kita sedang berbicara sama diri kita sendiri. Setelah itu Gusti paringono rahmat lan slamet kangge wong cilik, sing ketok lan sing ora ketok, yang terlihat dan tidak terlihat. Atau Tuhan berikanlah rahmat dan selamat kepada orang-orang kecil dan seluruh makhluk hidup yang terlihat dan tak terlihat. Itu maknanya sama seperti sholawat. Kita ngomong ke dalam diri, artinya kita ngomong sama diri kita sendiri. Yang ngabulin siapa? Tindakan kita sendiri. Nah, tindakan kebaikan itu tadilah disebut Muhammad, bukan orangnya, melainkan tindakan yang tindakan dibawa oleh raga kita. Nah, ketika kita diajarkan untuk bersolawat supaya mendapatkan kemudahan apa segala macam kayak gitu, minal a'malu binniyat, semua tergantung niat dan pemahamannya. Kita memahami sholawat ini seperti apa dan niatnya seperti apa. Ketika kita berniat untuk mendapatkan sesuatu dengan sholawat, boleh saja. Tapi kalau orang Jawa bilang itu bener neng ora pener. Nah, ketika kita bersolawat ini ingin sesuatu, niatnya apa? Kita memaknai sholat ini seperti apa? Ketika kita niat ini sesuatu, berarti kita memaknai sholawat ini hanya untuk sebatas memenuhi keinginan kita. Nah, itu diulang-ulang sehingga kita menjadi yakin. Jadi mindset gitu. Jadi mindset dan terjadilah itu. Artinya Tuhan terletak bukan kepada ayatnya, tapi kepada keyakinan manusia. Nah, secara hakikat sholawat itu ketika kita mendoakan. Kalau kita muji Kanjeng Nabi, ya nggak usah dipuji, semua orang udah tahu beliau ini istilahnya seseorang yang mulia lah, ya kan. Pada umumnya orang muji ingin mendapat rahmatnya. Dibalik sekarang, doain orang lain tanpa mengharapkan apa-apa, mau enggak? Mau kali orang. Harusnya makanya kenapa Kanjeng Nabi juga, semua Nabi pada sholawat, Kanjeng Nabi juga sholawat. Itu ada karena mendoakan yang ada di sekitar kita yang baik-baik itu. Makanya semua, karena ada kalimat Muhammad dan kebetulan ada Nabi yang namanya disebut Muhammad. Jadi orang ini susah membedakan mana Nur Muhammad, mana Roh Suci, mana Nabi Muhammad, mana Roh Kudus juga, mana Muhammad lagi, susah membedakan. Jadi di sini harus dibedah dulu bahwa sebenarnya ketika kita mendoakan atau bersolawat itu kita sedang mendoakan kebaikan untuk alam semesta. Gitu. Kalau saya memahaminya sendiri kan, Gusti paringono rahmat slamet kangge wong cilik sing ketok lan sing ora ketok. Ya. Selamat ini maknanya juga luas nanti. Rahmat dan selamat. Dua, berarti doanya dua. Iya. Nah, ketika kita sedang berdoa seperti itu, sedang berselawat, sebenarnya secara tidak langsung juga kita melatih diri kita untuk menjadi welas asih. Karena apa? Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita dengan selawat tersebut. Timbullah cinta. Itulah bentuk cinta kita kepada Kanjeng Nabi sebenarnya. Dengan mencintai alam semesta, dengan memberikan sesuatu kepada orang sekitarnya. Ada salah satu Nabi juga dulu yang pernah bertanya sama Tuhan. Beliau menanyakan begini, Tuhan, apa yang engkau sukai dari ibadahku? Apakah sholatku? Kata Tuhan, bukan. Sholatmu hanya untuk dirimu. Apakah zikirku? Bukan. Zikirmu hanya untuk dirimu. Apakah puasaku? Bukan. Puasamu juga hanya untuk dirimu. Lalu apa? Apa yang kau berikan kepada orang lain? Ya, jadi semua sholat, zikir, puasa itu untuk membentuk diri kita agar mau melakukannya untuk orang lain sebenarnya. Agak ini ya, pemahaman ya. Ya.
nggak semua orang umum kayak bisa nerima ya. Yeah. Karena udah sholawat kan satu, yang saya pahamin memang umum ya. Ketika kamu kesulitan atau memang puja-puji untuk Kanjeng Nabi, ya itu baca itu. Yeah. Satu lagi nih, di beberapa ada sih di keluarga memang almarhum nenek meninggal gitu ya. Pernah. Jadi pas hari meninggalnya itu kan diberesin tuh baju-baju almarhum dari semua kelengkapannya, sama ada semua makanan disiapin, dan itu dikasihin ke orang yang nggak mampu. Nah terus bilangnya itu ke yang mau dikasih itu, ini sholawat dari almarhum nenek ya. Yeah. Nah itu maknanya kemana? Sholawat juga. Yeah. Kan itu barang yang dikasih. Yeah. Sholawat itu juga bentuk sedekah, karena ada rahmat, ada selamat itu tadi. Ketika kita memberi sesuatu dalam bentuk apapun, bentuk barang ataupun ya bentuk yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, ini kita sedang memberikan. Kita sedang memberikan rahmat kepada seseorang yang kita berikan. Dan yang ngabulin balik lagi adalah tindakan kita. Tindakan kita, raga kita inilah sebagai perantara. Ya. Lalu ada selamat. Ya. Nah, selamat itu tadi kita sedang menyelamatkan barang ini juga tadinya kan benda hidup. Ada dari benang itu dari ada yang dari hewan, ada yang dari tumbuhan. Artinya barang ini pun juga harus memiliki manfaat. Sehingga dia tadi yang semua terkait itu tadi yang wa ala ali Muhammadnya, yang terkait terhadap ini semua itu menjadi rahmat dan selamat juga. Kalau kayak gitu semua aspek kehidupan sekecil apapun ada maknanya banyak. Betul lah, inilah sebenarnya yang disebut sama orang rahmatan lil alamin, menjadi rahmat dan selamat bagi alam semesta. Berarti nggak bisa salah dikit banyak karma dong ya kalau orang nggak. Tapi kalau orang nggak ngerti gimana tuh? Ya, orang nggak ngerti, makanya mungkin hari ini ada pembahasan ini supaya orang mengerti, karena ini sudah wayai untuk resik-resik, wayai untuk bersih-bersih. Ketika semua orang menjalankan sholawat dengan bahasa apapun terserah mereka. Kalau saya sendiri kadang menggunakan bahasa Jawa, kadang menggunakan bahasa Indonesia, kadang menggunakan bahasa Arab. Ya apapun, yang penting kita tahu maknanya. Ketika orang terus berdoa untuk memberikan rahmat dan selamat, di dalam rahmat ada rezeki, di dalam selamat ada karma dan dosa. Membersihkan karma dan dosa dengan selamat. Orang yang hidup itu dibersihkan dosanya pada saat hidup, itu bagus. Nah, makanya ada yang kehilangan, ada yang kecelakaan, ada apa segala macam, itu bagian dari selamat sebenarnya. Sakit juga bagian dari selamat. Makanya ketika semua orang mulai bersolawat saat ini, yang harusnya karmanya dibersihkan dengan kehancuran ya kehancuran, supaya nanti dia istilahnya dihisapnya di alam sana itu tidak terlalu banyak gitu loh. Nah, ketika semua orang bersolawat, nah tetap harus ada tindakannya. Tindakannya inilah sebagai solawat yang tidak diucap. Rahmatalil alamin. Jadi dia melakukan solawat, memberikan rahmat dan selamat kepada alam semesta. Nah, itu bentuk istilahnya sama seperti bahasa Arab itu tadi, tapi tidak diucap. Gedein suaramu. Gitu. Jadi memang dulu ada satu cerita memang. Ada cerita ada salah satu seseorang lah yang ngajak saya suatu tempat, dan beliau juga mengajukan saya untuk bersolawat. Tapi kalau saya perhatikan adalah, karena kan saya kan memiliki istilahnya memaknai solawat itu seperti yang saya katakan tadi, dalam bentuk rahmat dan selamat, ada selamatnya. Saya tidak istilahnya tidak menggunakan sholawat untuk kepentingan saya sendiri, atau mengambil keuntungan atau mengambil rahmat, mendapatkan rahmat untuk saya pada saat itu. Nah, kebetulan kalau saya perhatikan beliau-beliau itu bersolawat untuk mendapatkan rahmat. Ini perbedaan. Kalau saya kan untuk selamat.
Gitu. Jadi beliau mengajukan saya sholawat. Sebenarnya nggak dianjurkan pun saya tetap sholawat istilahnya kan. Ya udah. Pada saat itu akhirnya saya bersolawat. Dan ternyata karena dia ingin rahmat, saya ingin selamat, ya kan? Saya memberikan selamat, istilahnya berbagi selamat lah, gitulah. Dengan berbagi selamat kan otomatis kita juga selamat. Itu nggak perlu kita mengharap selamat. Kita berbagi selamat aja, berbagi rahmat dan selamat, pasti kita selamat. Kan gitu. Nah, pada saat itu akhirnya ternyata dia punya niatan tertentu, akhirnya kebongkar dengan sendirinya. Makanya yang tadi saya bilang, di dalam selamat ini kalau ada orang yang memang harus kena karma, ya kena karma, dibayar sampai ke situ ya? Sampai ke situ gitu. Makanya welas asih, kita melatih diri dengan welas asih. Di dalam sholawat itu ada welas asih, ada keikhlasan, ada ketulusan. Di sanalah kapasitas nur kita semakin bertambah, dan otomatis orang pun akan semakin halus, semakin halus, semakin halus, semakin halus. Gitu. Makanya memaknai sholawat itu memang harus ya memang balik lagi ya, sesuai dengan apa niatnya dan apa pemahamannya terhadap ayat ini. Nah, sebenarnya yang mengabulkan pun juga bukan ayat ini, keyakinan kita sendiri. Gitu. Bacalah sesuatu yang kita mengerti sehingga sampai kepada keyakinan kita, sampai kepada pikiran kita, dan kita melakukannya pun dengan yakin pula. Jadi ya berarti apapun, kan ada orang suka dikasih amalan banyak, ini baca ini untuk ini, baca ini untuk kalau kamu tujuannya ini. Jadi kalau misalkan kitanya belum paham pun jadi nggak nyampe dong ya? Nggak nyampe ya. Okay. Sama kayak kita membaca sesuatu yang kita tidak tahu maknanya, tidak tahu niatnya apa, untuk apa, ya kita arahkan kemana? Nyasar nanti. Sama kayak orang mau nelpon, misalnya saya nelpon kamu, saya nggak tahu nomor kamu, gimana? Nggak tahu bahasa kamu, gimana? Ya sedangkan Tuhan sendiri kan maha tahu, maha segalanya. Jadi apapun yang kita ucapkan dengan penuh keyakinan dan ketulusan dan kepasrahan, pasti sampai. Apalagi kita niatkan untuk berbagi terhadap alam semesta. Nah, ini kasih sayang, ini bentuk kasih sayang. Makanya kenapa dalam Islam diajarkan, kenapa kita baca doa apapun mau keluar kemana dimulai dengan baca basmalah, bismillah, atas nama Tuhan, atas nama Allah kalau orang Islam bilang. Atas nama Tuhan, berarti kita melakukan semuanya tuh atas nama Tuhan. Keluar rumah atas nama Tuhan. Jadi kamu jangan main-main, kamu sudah mengatasnamakan Tuhan. Ya juga suka ada bahasa gini, ya, kamu lakukan aja apapun semuanya karena Allah. Gitu. Nah, itu gimana tuh? Itu sama. Karena Allah tuh berarti nggak ngarep apa-apa ya? Ya, Allah nggak ngarep apa-apa karena Tuhan. Nggak ada tendensi apapun. Tapi nggak mungkin. Nggak mungkin aja, tapi ini. Ya, memang untuk makhluk hidup memang saat ini untuk kesana, untuk benar-benar nol itu sangat sulit. Tapi paling tidak belajar mengecilkan semuanya hawa nafsu tadi, kapasitasnya diminimalisir agar kita tidak ngarep apa-apa terhadap alam semesta. Ya kita ini cuma wayang kok, suruh ngelakuin ya lakuin aja. Tapi sholawat yang tadi nggak apa-apa, itu tetap lanjut. Kayak kan kadang-kadang kita kalau lagi datang ininya apa, yang merasa sedang ada masalah atau apa, suka ingat aja di wejang, baca sholawat yang banyak, nanti kalau kamu pasti ada pencerahan. Sholawat, selain istighfar ya sholawat itu tadi. Ya balik lagi, sholawat adalah ketika kamu berdoa, ya Tuhan berikanlah rahmat. Kalau kita mujinya ke sana, ya itu menurut saya loh ya, itu salah sasaran. Jadi harusnya diubah niatnya adalah ketika kita berdoa itu kan tentu kepada Gusti yang ada dalam diri, zat yang ada dalam diri. Mendoakan Muhammad yang ada di sekitar kita nih, kebaikan yang ada di sekitar kita nih. Orang-orang kecil itu perlu didoakan semua. Nah, doa itu tadi kabul karena tindakan kita. Jadi setelah kita berdoa dan berzikir, artinya kita pun harus melakukan tindakan.
Tindakan apa? Tindakan sholawat. Seperti apa? Seperti yang kamu baca tadi, memberikan rahmat dan selamat. Nah kalau begitu pasti jalan keluarmu akan ada. Karena apa? Silaturahmi terhadap alam semesta terjaga. Kayak semacam circle ya, kita nggak ngarep pun karena kita ngedoain itu semesta juga Iya, ini ya. iya. Kita lagi sulit, misalnya kita doain orang, setelah doain kita melakukan doa itu tadi. Ternyata dia malah bantu kita nantinya. Ada circle-circle lain-lain, ada connect sama yang lain. Oh, ini orangnya baik nih, bantuin segala macem. Kan akhirnya semua masalah terbuka. Kita terus ada kepikiran, oh iya gara-gara sholawat. Nah, akhirnya gara-gara sholawat ya. Tumbuh lagi keyakinan, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu tadi ya, balik lagi kalau saya memahami sholawat sendiri itu adalah Gusti paringono rahmat lan selamat kangge wong cilik sing ketok lan sing ora ketok, termasuk jin yang tidak terlihat. Coba bahasa Indonesia gimana tuh? Gusti berikanlah rahmat dan selamat kepada orang-orang kecil dan makhluk hidup lainnya yang terlihat dan yang tidak terlihat. Itu saya memahami sholawat seperti itu. Jadi saya tidak terpatok dengan kalimat Muhammad seorang nabi. Melainkan Muhammad sebagai nur kebaikan, cahaya Tuhan. Karena cahaya Tuhan itu ada di mana-mana. Itu. Oke. Bertambah ilmu. Ya. Makasih loh. Ya, sama-sama. Mungkin itu aja. Itu aja, barangkali nanti kalau ada lagi boleh sharing lagi ya. Boleh. Ya, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Saya juga tidak merasa benar apa yang saya katakan. Saya bukan apa-apa dan saya bukan siapa-siapa. Terima kasih semuanya ya. Rayu.